Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizbul Aziz, mahasiswa Komunikasi Pencarian Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah semester 5. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah, yang mana pesantren ini dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ismail Anwar yang berlokasi di Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi. Nah, kebetulan untuk memenuhi tugas akhir daripada mata kuliah media dakwah, saya beserta teman-teman saya, yang pertama ada Aisyah Aulia Saputri dan Rismawati Dewi, akan berbincang-bincang kepada Kiai Haji Ismail Anwar. Buat teman-teman, ditunggu ya, diikuti terus kegiatan kita bincang-bincang pada sore hari ini. Oke, langsung ya, ikutin langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada sore yang cerah ini, kita sedang ingin berbincang-bincang tentang agama kepada Pak Kiai, pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah. Video kali ini kita untuk memenuhi tugas pada mata kuliah media dakwah yang diampu oleh Ibu Badrah Uyuni selaku dosen. Mungkin sebelumnya kita tanya kabar Pak Kiai dulu. Gimana Pak kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah wal-afiyah wassalam wa barakah. Alhamdulillah. Ini kita mohon maaf Pak Kiai mengganggu waktunya sore-sore datang ke sini. Baik, sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh, mungkin kita menanyakan sudah berapa lama sih Pak Kiai pondok pesantren ini berdiri? Ada dua hal. Yang pertama, memang ada lembaga non formal sejak lama, mungkin dari tahun 58. Bahasanya itu santri kalong ya, pengajian malam, itu sejak saya punya orang tua. Kemudian baru pondok pesantren resminya itu 17 Juli 2017, artinya baru sekitar 4 tahun perjalanan pondok pesantren. Jadi memang bertahap dari mulai nol sampai hari ini, alhamdulillah terus berjalan, tentu dengan kebersamaan dan doa kita semua. Iya, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan deskripsi Pak Kiai mungkin dari sekolah SD dari hingga sampai saat ini bagaimana Pak Kiai? Pertama, memang pendidikan saya dari awal itu SDN Jatisari yang ke depan ini. Kemudian baru kita melanjutkan ke MTS Sirajul Munir, lanjut ke Darul Hikmah Yapit Pedurenan 1 tahun. Setelah itu ada keinginan besar saya dari dulu itu untuk mondok ya. Kebetulan kami itu 6 bersaudara, perempuan 4, di atas, di bawah 1, saya nomor 5. Akhirnya jatah dari keluarga saya nggak boleh mondok karena 4 orang mondok. Nah, setelah yang 2 pulang dari Tebuireng Jombang, saya meminta ke orang tua untuk dipondokkan. Maka saya di tahun 89 berangkat mondok ke Al-Masturiyah Sukabumi, Madrasah Aliyah kelas 2. Dilanjut sampai tahun 95 karena saya langsung di STAI-nya, Sekolah Tinggi Agama Islam Stit Al-Masturiyah, jadi Tarbiyah Al-Masturiyah tahun 95. Jadi perolehnya saya dari situ, dari mulai SD, MTS Sirajul Munir, Madrasah Aliyah Darul Hikmah, kemudian Madrasah Aliyah Al-Masturiyah 2 tahun, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Masturiyah Sukabumi, Stit Al-Masturiyah Sukabumi tahun 95. Jadi kayak keluar S1 95 dari Al-Masturiyah Sukabumi. Nah, terus ini Pak Kiai bisa dijelaskan tentang awal mulanya berdirinya pesantren ini? Ya, dari awal memang saya bercita-cita. Jadi sejak tahun
89 ya, ada seorang guru yang saya 2 minggu yang lalu pernah kemari dan setelah itu meninggal dunia, Dr. Kiai Haji Oman Komarudin. Waktu itu saya kelas 2 aliyah. Cerita singkat, saya disuruh menggambarkan dalam sebuah gambar tentang cita-cita. Kemudian saya gambar itu ada 3 gambar sebelumnya: sekolah, masjid, pondok pesantren. Gambar itu. Kemudian setelah saya maju ke depan, ditambahin sama Kiai, kurang satu itu apa? Rumah sakit, kata beliau. Kenapa? Karena nanti pendidikan, kemudian masjid. Kalau yang sakit berobat kemana? Kata beliau. Maka ditambahin kurang satu itu rumah sakit. Mungkin dari tahun 90 cita-cita itu tertanam sampai sejak saya 95. Kemudian saya langsung pulang dari pondok ngajar sampai kepala sekolah di Madrasah Aliyah Sirajul Munir. Dari situ kemudian dari pengalaman mengajar dan menjadi guru dan jadi kepala sekolah, kemudian di tahun 2003 saya ditinggal oleh almarhum orang tua, dan dari situlah almarhum orang tua saya, Haji Anwar bin Haji Abu Jabar, wasiatnya ajarkan anak-anak Al-Quran. Hanya itu. Dari situlah kemudian saya mencoba untuk menerjemahkan dari wasiat itu. Saya mulai dari membangun fisik, dari tidak ada menjadi ada. Gedung-gedung yang sekarang ada 3 lokal dan 4 lokal bahannya itu dari fisik. Itulah saya ibarat kata membeli mobil dulu. Membeli mobil, terus baru bikin SIM dan baru cari penumpang. Artinya apa? Dari sarana prasarana gedung yang sudah memadai, baru saya membuat lembaga formal yang ada hari ini, dari mulai RA, TPQ, DTA, PAUD, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, IT, Al-Ittihad saya beri nama karena terakhir saya punya orang tua di tahun 2000 memberi nama Al-Ittihad. Kenapa? Al-Ittihadu asasun aja. Jadi kebersamaan itu kunci kesuksesan. Maka nama unitnya itu Al-Ittihad. Yayasannya, pondok pesantrennya Al-Hidayah Nurul Ummah. Jadi karena dua-duanya itu peninggalan orang tua, saya titip di sebuah nama agar menjadi satu kenangan yang dalam Al-Quran disebut dengan wa asarahum, bekas hidup orang tua. Inilah Al-Hidayah Nurul Ummah. Al-Hidayah itu petunjuk, Nurul Ummah itu dari kata Anwar, Ummah itu dari kata ibu dan tercinta. Sebab ada kisah tersendiri. Ibu itu sakit di tahun 89, saya berangkat mondok 40 hari menjelang saya ada di pondok, kemudian pulang ditengok karena belum fasilitas teknologi belum ada. Saya dijemput, tapi di rumah sudah wafat almarhum ibunda tercinta usia 4. Maka saya titip namanya itu Ummah. Jadi Al-Hidayah Nur Ummah itu pondok pesantrennya, kemudian unit pendidikan formalnya Al-Ittihad, asal kata Al-Ittihadu asasun aja. Berharap ini lembaga menjadi kesuksesan nanti karena kebersamaan. Nah, tentunya Pak Kiai untuk membangun pesantren yayasan sebesar ini pastinya ada hambatan-hambatannya Pak Kiai. Nah, terus apa aja sih Pak Kiai pendekatan Pak Kiai kepada masyarakat yang mungkin kurang welcome terhadap keinginan Pak Kiai yang memang harus diwujudkan begitu? Sesungguhnya setiap apapun problematika kehidupan itu ada cobaan. Dalam Al-Quran sudah jelas liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk itu menjadi satu perhatian bahwa setiap langkah kita pasti ada cobaan, ada ujian. Liyabluwakum, tapi di situ ahsanu amala, agar kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin sukses.
tanpa ujian ya kita tidak bisa merasa puas. Itu jadi ujian hidup, mengembangkan ini terlalu banyak memang. Tetapi saya punya pegangan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak mudah mewujudkan ini. Orang melihat hasil bukan proses, tapi proses itu tidak bisa kita sampaikan ke orang banyak. Cukup pribadi saya mengatakan Allahu somad, Allah tempat bergantung. Jadi tatkala punya problematika, saya hanya menginginkan Allah yang mendengar problematika itu, karena akan dimudahkan segalanya dibanding kepada orang lain. Problematikanya apa? Problematika terhadap lingkungan masyarakat tentu dukungan material. Material ini artinya untuk sebuah lembaga yang kredibilitas bersama perasaan itu perlu biaya. Sebab dalam konteks ta'lim ta'alim ala la tanwa illa bisitatin, bulghah itu biaya sangat luar biasa. Dan itulah umat Islam secara keseluruhan kita kalah dengan umat-umat lain dalam hal finansial untuk membuat sebuah lembaga yang bonafid ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita mampu sebagai kuntum khairu ummah, kamu umat terbaik ya, umat terbaik. Bagaimana caranya? Selain bersandar kepada Allah, tentu pendekatan kalau dalam bahasa ini iwamud dunia itu dengan siapa? Dengan ulama kita dekat, minta doa dari guru-guru, keberkahan dari guru, itulah yang saya rasakan. Jadi santri itu takzim dengan guru, insya Allah guru mendoakan, itu yang saya rasakan. Yang kedua dengan umaro itu penguasa dari level RT, RW, lurah, camat, wali kota. Kita harus dekat. Dalam arti dekat itu kita bisa dikenal. Kenapa? Mereka itu punya kekuasaan saat kita minta rekomendasi untuk sebuah perizinan, tidak terlalu sulit karena kita sudah kenal. Nah, yang ketiga tentu dengan agnia. Jadi agnia ini kita bagaimana mereka empati dengan kita, karena kita butuh segalanya. Dalam arti bantuan mereka dengan bagaimana membangun sebuah lembaga, baik itu fisik maupun sabarasana, ya perlu dengan keuangan dan nah dari agnia inilah. Tetapi saya memang lembaga ini saya punya prinsip yadul ulya al khairu yadus sufla. Jadi al yadul ulya min khairu yadus sufla, tangan di atas lebih baik. Artinya saya tidak ingin meminta-minta, tidak mengemis ke orang banyak, tetapi saya mengemis kepada Allah saja. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, itu prinsip yang saya ingin sampaikan. Bukan berarti nggak butuh, tetapi bagaimana mereka kemudian melihat hasil ini tanpa mengemis. Karena ada satu kawan mengatakan Allah Maha Kaya, mintalah kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah, jangan bersandar pada Khalik yang butuh, jangan bersandar kepada makhluk, bersandar kepada Khalik. Karena tatkala kita bersandar kepada Khalik itu akan hancur, ya, makhluk itu akan hancur, Khalik itu bakok, kekal. Itu prinsip-prinsip yang saya ingin sampaikan. Sehingga pendekatan saja kita kepada dikasih, alhamdulillah nggak jadi masalah kepada agnia. Kemudian yang paling penting yang saya rasakan itu untuk problematika tadi agar dapat keluar dari doa orang-orang miskin. Kita di sini ada majlis ta'lim kaum ibu setiap hari Selasa. Dari situ saya punya program dari kita untuk kita. Jadi mereka kumpulkan infak setiap hari Selasa dan keluarga kami. Kemudian setiap termasuk besok Selasa besok ada santunan dari duafa, makan bersama. Sehingga dari situ saya mengatakan saya lebih baik dibantu dengan doa dibanding materi yang tidak cukup untuk mewujudkan cita-cita. Ini bangunan mungkin hampir 2,5 miliar. Dari ukuran matematika nggak logis. Tatkala dibantu orang, mungkin orang kampung kita ya 10.000, 100.000, sejuta udah besar. Tapi Allah Maha Kaya, 4 lantai bangunan dengan 8 bulan selesai. Itu satu
keyakinan yang saya miliki, saya minta didoakan. Dari doa itulah, dari orang fukara, dari guru-guru, dari agnia, dari penguasa ini dikumpulkan menjadi satu, sehingga problematika yang ada, ya bahasa saya itu jalan dulu baru ketemu jalan. Jadi jalanin saja, kemudian ketemu jalannya, sehingga dari jalan itu akhirnya problematika itu yang tidak bisa kita ungkapkan banyak baik faktor intern maupun ekstern. Internnya mungkin dengan keluarga, dengan lingkungan dan sebagainya. Faktor ekstern mungkin masyarakat, sebab Muhammad Abdul mengatakan bahwa al-Islam mahjubun Islam. Islam itu dihancurkan oleh Islam. Jadi bagaimana kita persaudaraan yang kita bangun di lingkungan ini, di kampung minimal dengan saudara, sehingga hati ke hati itulah yang menjadi modal utama, sehingga kesulitan-kesulitan yang ada ya kita hadapin, sehingga ahsan amalanya ya akan kelihatan ya, walaupun tidak mungkin tidak ada masalah. Jadi masalahnya banyak, tapi masalah itu menjadi satu sunatullah yang harus kita hadapi, karena tanpa masalah juga hidup ya tidak ada seninya jadinya. Yang penting kita nggak boleh lari dari masalah, menyelesaikan masalah saja. Menyelesaikan masalah ya kita punya prinsip wasta'inu bisabri wassalah. Jadi minta tolong sama kepada Allah dan sabar. Dan dari situlah, dari kesabaran itu kemudian sedikit demi sedikit terwujud apa yang saya cita-citakan di tahun 89 tadi, sebuah buah gambar. Ya, buah gambar hampir 30 tahun 30 tahun lebih sudah cita-cita itu baru hari ini mulai terlihat. Jadi himmahnya itu masih ada bagi kita. Karena itu tentang kesulitan. Kalau boleh tahu Pak Kiai ini cara menyikapi Pak Kiai itu untuk para remaja, khususnya santri murid yang mungkin sebagian besar sekarang itu terbawa arus negatif dari dunia luar, itu gimana cara Pak Kiai menyikapi? Ya memang pondok pesantren itu menurut saya benteng akhlak yang paling terakhir dari tantangan global hal ini. Kebanyakan para wali santri itu problematikanya adalah pergaulan anak remaja, yang kedua dengan media sosial. Sehingga kami, lingkungan kita dengan Dewan Guru itu pertama tidak boleh HP. Ya, HP itu dalam tanda kutip selama di pondok haram hukumnya. Ya, artinya bukan berarti gaptek, tapi nanti di saat kunjungan mudifah itu bolehkan dengan pengawasan orang tua. Tapi selama ini HP tidak boleh. Kalaupun sanksinya kalau dia ada ketahuan oleh kita pengurus dan guru bahwa HP itu, maka HP itu disita sampai dikasihkan pada saat pembagian rapor. Jadi kalau memang 3 bulan, nanti 3 bulan, maka dari situ jerak mereka bahwa HP, termasuk bagaimana menyikapi dengan tawuran ataupun bolos anak remaja. Yang ada yang pulang pergi juga di sini tidak boleh bawa motor, harus dijemput oleh orang tuanya. Dia ketahuan bawa motor, kita sita motor itu 3 hari, karena memang kalau motor kan benda yang luar biasa harus dijaga. Jadi kita prinsip 3 hari. Jadi anak-anak pun nggak ada yang berani bawa motor. Kenapa? Khawatir tadi tawuran, terbawa arus dan sebagainya. Yang berikutnya bagaimana mereka kan ini dalam masa puberitas, ilmu psikologi ya, antara usia remaja ke dewasa, anak-anak ke remaja. Jadi saya selalu menetapkan ya empati terhadap mereka. Jadi empati terhadap mereka, seakan-akan kami guru adalah orang tuanya. Maka kami buka mereka itu seluas-luasnya, seakan-akan pondok ini adalah rumahnya. Bukan orang dulu bilang penjara suci, tapi rumah keduanya. Maka mereka ya semuanya aktivitas sebagaimana rumahnya, dari mulai kebersihan dan sebagainya, termasuk gerbang. Ya mungkin setiap pondok beda strategi ya. Saya gerbang terbuka 24 jam. Bukan berarti bebas. Saya punya prinsip. Tahun 2000 saya pernah diklat di Bandung di Darut Tauhid Agim, sebelum saya punya pondok.
Dia punya prinsip apa? Disiplin tanpa kekerasan. Jadi mereka kita disiplinkan tapi tidak terkekang gitu. Ya, sehingga walaupun gerbang 24 jam tidak dikunci, alhamdulillah sampai hari ini 4 tahun nggak ada istilah sesuatu yang membuat kita berurusan dengan hukum ataupun anak-anak kabur. Ya hanya sebagian kecil saja. Artinya kalau untuk modal kabur gampang betul gitu. Tapi alhamdulillah ya anak-anak jajan pun nggak bisa keluar ataupun mau aktivitas keluar ya dengan mudah. Tapi mereka tidak mudah untuk keluar karena ya sanksi moral itu. Jadi sanksi moral yang saya tanamkan disiplin tapi tanpa dikekang, disiplin tanpa kekerasan, sehingga mereka merasa nyaman, ya tidak terlalu dikekang dalam sebuah pergerakan, tetapi mereka harus ngikutin aturan yang tertulis kita buat. Kalau melanggar ini sanksinya, tapi tetap saya empati. Jadi empati dulu. Misalnya si dia melanggar dengan aturan ini, maka dalam klausal yang ditandang oleh orang tua dia digundul. Ya, tapi oleh pengurus bilang dulu ke pimpinan, ke saya, ya bagaimana ditindaklanjuti dengan sanksi tadi? Jangan dulu, bawa aja kemari dulu. Nanti saya nasihatin dulu, saya kasih penjelasan pengertian. Tatkala memang kedua kalinya setelah ditandangi surat pernyataan, maka baru dia disanksi yang sudah ditandang oleh orang tuanya. Artinya saya ingin menerapkan mereka disiplin tanpa kekerasan, kemudian empati agar mereka terjaga dari itu, termasuk HP nggak boleh, ya, tetapi mereka tidak gaptek karena kita bekalin juga dengan pengetahuan tentang teknologi dan IT. Karena saya salah satu yang ingin sampaikan, anak-anak nggak boleh juga gaptek, tapi ya namanya dunia internet gitu ya, media sosial itu kan seperti dua mata yang bisa menjerumuskan, yang bisa juga bermanfaat, ya tinggal memanfaatkan. Maka anak-anak kita arahkan itu seminggu, pokoknya dia haram hukumnya bawa HP gitu, dalam arti saat di pondok. Ya, tetapi untuk pengurus dibolehkan untuk komunikasi dengan orang tua untuk memantau dan sebagainya. Kegiatan Pak Kiai, kegiatan apa aja yang bakal dilakuin sama santri setiap harinya? Iya, kalau pondok pesantren kan tergantung keinginan pimpinan. Ya, sesungguhnya saya ingin 4 hal. Jadi walaupun belum tercapai, tapi sebuah blueprintnya ke depan santri saya itu bisa baca kitab kuning, ya disebut Kutubut Turos, karena di situ ilmu yang murni dari para salafus salih, ya. Yang kedua, dia menguasai bahasa asing, ya baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan pernah di sini juga diajarkan bahasa Jepang. Artinya bahasa itu untuk membuka cakrawala dunia, membuka jendela dunia dengan bahasa. Yang ketiga, saya ingin mereka itu menguasai IT. Jadi IT ini, hari ini siapa yang menguasai IT, menguasai dunia. Ya, IT, ya, informasi dan teknologi, sehingga mereka dari bahasa kemudian membuka IT. Yang terakhir, saya inginkan ke depan menjadi himmah bagi saya itu punya skill, punya jiwa entrepreneur, punya jiwa wira swasta, yang tadi al-yadul ulya min khiriyah sufla. Jadi jangan pernah kamu minta digaji, tapi kamu harus menggaji. Itu al-yadul ulya. Maka mereka al-hirab, skill, keterampilan, kita inginkan mereka memiliki. Jadi dari 4 keinginan saya itu diterapkan dalam sebuah praktek kehidupan. Jadi dalam 24 jam mereka diawali dari bangun tidur. Bangun tidur itu kita agendakan jam 3:30. Jam 3:30 dia sudah siap di tempat ibadah, mempersiapkan diri baik itu dengan sholat tahajud, murojaah dan tadarus, sampai nanti yang saya
lakukan di sini sebagai satu ala bizikrillah tatmainul qulub, yang tadi anak-anak biar tenang dengan kondisi zaman dan tantangan mereka. Ya di sebelum subuh ya jam 4-an dia baca Ratibul Haddad. Ya, Ratibul Haddad dia baca sebagai satu wirid ya, untuk senjata mereka hari ini dan masa depan. Nah, sambil menunggu kemudian sholawatan, tarhim, zikir dan sebagainya. Nanti azan kemudian wirid lagi baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallah alazim astagfirullah 100 menjelang qomat. Setelah qomat, sholat berjamaah itu wajib. Dalam arti saya tidak sampai ke kamar-kamar, tidak sampai ngelihat anak-anak. Jadi asal sudah karena saya bilang ini ada simbolnya sini, ada lonceng suci dalam tanda kutip ya, bukan memutuskan. Asal pergerakan itu digerakkan dengan lonceng, bukan berarti kita mengambil daripada agama lain, tapi itu hanya media saja ya. Padahal bisa aja kan beduk dan sebagainya, tapi yang ditemukan yang mudah ya lonceng dibuat, kita minta dengan jamaah dibuat lonceng. Jadi lonceng itu yang menggerakkan semua perpindahan kegiatan, dari mulai bangun semua mereka dengan empati tadi, disiplin dan kekerasan, mereka berangkat ke tempat sholat berjamaah tanpa harus saya marah-marah ataupun lari ngontrol anak-anak di kamar atau yang nggak ada, sampai hari ini nggak ada, karena tadi empati dan disiplin tanpa kekerasan digerakkan itu. Sampai dia jam kita tapaul, saya dengan alma mater zikir di sini la ilaha illallah 1000 kali, karena saya di Al-Masturiyah pun begitu. Jadi ingin tafaul, jadi ingin mengambil menerapkan yang sudah ada di alma mater. Anak-anak juga semangat, tidak loyo dan tidak ngantuk. Ya itu yang membuat mereka tenang. Mungkin la ilaha illallah ala bizikrillah tatmainul qulub sampai 1000 kali. Dari situ mungkin jam 5:15 selesai kita wirid, doa, salaman dengan guru, musafahah sebagai bentuk takzim ya, kepada guru, pada sama senior, pada kawan. Artinya batin dengan batin, guru dengan murid, murid dengan guru, diikat dengan salaman itu tadi. Setelah itu anak-anak kita ada program bahasa yang muhadasah ya, setiap ba'da subuh ya, dengan mufrodatnya di setoran dan sebagainya, kira-kira seperempat jam. Kemudian lonceng lagi, selesai semua aktivitas, berubah apa? Persiapan untuk sekolah, makan dan sebagainya, termasuk piket. Piket ini bukan kita tidak mampu membayar tukang cleaning service, tapi mereka akan punya rumah nanti, mereka akan punya pondok, mereka akan punya apapun nanti, dia tahu sendiri. Maka piket itu dibagi di rumah guru, di ruangan sekecil apapun itu ada petugasnya yang mengkontrol semua, didetek mana yang dipiket, yang tugasnya mana, lokasinya itu nanti dikontrol oleh koordinator. Kalau selesai ditantangani. Dari situ 6:30 bunyi lonceng lagi, makan ya. Makan kita pun makan prasman, artinya yang mau makan banyak silahkan, yang mau sedikit silahkan. Jadi kami lembaga ini tidak membatasi mereka makan untuk ukuran nasi sayur, kecuali lauk pauk ya. Nasi silahkan saja makan, jadi mereka nyaman yang banyak makannya, sehingga dikasih kebebasan buat mereka sebagaimana rumahnya sendiri. Nah dari situ jam 7 lonceng lagi, mereka masuk ke, kita kebetulan belum punya masjid, masuk ke majelis. Dia mulai tadarus Quran dengan terbimbing. Kemudian dia sholat duha sebagai satu ungkapan syukur dan doa pada orang tuanya dan dirinya. Itu yang kita lakukan, wirid, membiasakan itu sholat duha berjamaah. Bukan berarti sholat duha dengan berjamaah, tapi diberjamaahkan sebagai tarbiyah ya, tarbiyah untuk membiasakan diri sholat duha. Kemudian membaca surat Waqiah sebagai satu
wirid juga buat mereka dan buat ilmu yang manfaat dan rezeki masa depan, sebagai satu investasi doa gitu. Nah dari situ mereka menghafal lagi, tugas untuk hafalan Quran berjamaahkan nanti secara setorannya pada waktu tertentu. Nah, jam 8 dia baru masuk sekolah. Masuk sekolah dengan kurikulum kita dari Diknas, kita ikutin sami'an wa ta'atan. Jadi kita ikut 100% kurikulum sampai jam 12. Sampai 12 kurikulum itu SMP. Nah, kemudian kita sholat berjamaah lagi. Azan, imam itu sudah terorganisir oleh mereka. Setengah baca Quran lagi, karena Al-Quran itu syifa. Jadi tiada hari tanpa baca Quran. Sebagaimana hari ini mereka baca Quran. Jadi agar hatinya tenang terus. Ya, karena syifa, hudalinas, hudalil mutakin, itu Quran akan membuat mereka itu tenang. Nah, kemudian jam setengah 1 mereka makan, diulang makan 3 kali di sini makan. Kemudian jam 1 masuk program pondok. Jadi Kutubut Turos dan di Rosa Islamiyah. Karena ada di Rosa Islamiyah dengan ada Kutubut Turos kita gabungkan. Jadi ada kitab-kitab Turos klasik, misalnya Nahunya, Jurumiyah, Turosnya itu Nahwadi. Jadi kita gabungkan mereka agar mereka tahu sedikit banyak tentang kitab-kitab klasik ya, Turos dan di Rosa itu dua-duanya ada kelebihan ada kekurangan. Nah, itu terjadwal sampai jam 3. Jadi kita dibagi antara kurikulum Diknas jam 8 sampai jam 12, kurikulum mandiri yang kita buat itu antara Turos dengan di Rosa itu dari jam 1 sampai jam setengah 4. Nah, setengah 4 terjadwal dengan guru-guru yang khusus juga dibanding tadi guru-guru yang linier tadi. Kalau tadi kan ada matematika, ada PPK linier. Kalau ini kan ya dia harus menguasai, setidaknya dia alumni pesantren. Ya, karena orang pesantren harus pesantren agar dia empati gitu. Karena santri itu kan kalau saya pernah bicara dengan orang itu otaknya Abu Nawas, ya banyak akalnya. Ya, jadi bukan yang ngakal, banyak akalnya, sehingga si guru pun dia tidak terlalu aneh tatkala menghadapi anak-anak santri, karena dia juga pernah begitu. Misal di kelas tidur, ya udah biasa saja tidur, yang penting tetapi nanti bisa saja dengan keberkahan ilmunya dia menjadi orang sukses. Artinya bagi orang yang tidak pernah mengalami pesantren marah-marah, bagi sini tak ada ini ya nggak apa-apa, yang penting dia masih aktif, walaupun sedikit tertidur karena jam 3 dia udah bangun. Ya, capek nggak apa-apa, saya bilang hargain saja santri itu. Yaitu tatkala makan guru yang tidak pernah mondok, jadi selalu mengkanter ke saya kanter lagi dengan alasan klasik juga yang tidak rasional, tapi itu sesungguhnya nyata adanya nanti ya. Sampai dia jam tadi tuh dia bebersih lagi. Selalu saya bilang kuntum khairu ummah, kamu umat terbaik. Kebersihan adalah zobatun iman, kita punya konsep. Kemudian innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbut mutatahhirin. Tapi lihat kenyataan umat Islam. Sungguh kelihatan jorok, tidak rapi dan sebagainya. Saya ingin menerapkan ke mereka kebersihan zahir, kebersihan batin. Zahirnya udah tadi ini kan boleh mereka semua. Tanpa saya suruh mereka sudah aktif, termasuk lingkungan semua bersih semua, karena menerapkan an-nazafatu minal iman, bukan sebuah konsep tapi dinyatakan. Kemudian batinnya ya seperti hari ini mereka baca ratib ya, dari situ terus sampai nanti jam 7 sampai jam 7 nanti makan setelah Isya ya, setelah Isya. Nah, kita sampai saat ini mereka masuk lagi pembelajaran tadi, baca Quran, baca ratib, kemudian nanti sholat berjamaah maghrib, kemudian
baca Quran lagi. Setelah itu sholat isya berjamaah, kemudian setengah 8 mereka makan, ya makan 3 kali. Jam 8 baru dia masuk lagi kelas untuk mempelajari ulang pelajaran-pelajaran yang tadi diajarkan oleh guru-guru, terbimbing oleh para guru-guru yang sudah kita siapkan. Artinya ada tugas PR dari sekolah dikerjakan di kelas secara bersama dengan bimbingan seorang ustadz atau ustazah, itu yang rutin. Kemudian ada kekhususan tersendiri, hari-hari tersendiri. Malam Jumat kita membiasakan diri baca ratib, baca yasin, baca maulid dengan hadrohnya agar mereka hidupnya itu dengan seni, jadi tidak terlalu jenuh ya. Itu malam Jumat. Kemudian hari Sabtu mereka pramuka ekstrakurikulernya, jadi mereka biar disiplin dengan kepramukaan yang sudah diajarkan lewat pramuka itu. Kemudian kalau malam Ahad mereka muhadharah, dari mulai belajar menjadi MC di masyarakat, nanti dia dipinta untuk jadi pembawa acara, pemimpin tahlil, itu diajarkan di malam Ahad, termasuk kultumnya, pidato. Dengan kebetulan kita ingin tadi target kita alumni kita menguasai bahasa, jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu apalagi itu 3 bahasa setiap malam Ahad bergantian terjadwal sampai dengan doa, itu malam Ahad. Nah, hari Ahad pagi mereka tetap muhadasa, mufrodat berjalan, kemudian olahraga karena mereka ingin juga sehat badannya, ya olahraga tiap hari Ahad, bahkan bisa keluar, saya izinkan keluar agar mereka juga tidak terlalu jenuh di pondok, keluar terbimbing oleh guru-guru dan asatidz untuk melihat alaikum bil ahdar, jadi biar fresh gitu. Kemudian masuk lagi ada yang saya juga menjadi keinginan pribadi, dan ini mungkin akan menjadi satu keinginan lembaga ini, mereka diajarkan bela diri. Kebetulan yang kita ajar mereka dengan pagar nusanya, jadi mereka kena ada anekdot orang Betawi itu, orang Betawi karena saya orang Betawi asli, dia harus bisa ngaji, bisa bela diri, bisa pergi haji. Jadi ada 3. Jadi dia harus bisa ngaji, tahu agama, dan dia bisa bela diri. Ya, tatkala ada musuh jangan lari, lawan dulu. Itu ya, dia menjual kita beli. Ya, maka bela diri diajarkan di hari Ahad, maka mereka tidak jadi pengecut, karena nanti ketantangan luar biasa ke depan. Kemudian tadi pergi haji dalam arti ya menunaikan rukun Islam yang kelima, itu cita-cita semua umat Islam yang kita tanamkan ya. Jadi hari Ahad full sampai zuhur bela diri. Setelah itu dari Ahad zuhur ke asar mereka membersihkan lingkungan, ya kamarnya, sekolahnya, pondoknya, termasuk kunjungan mudif, kunjungan orang tua. Kita bagi 2 sesi per seminggu itu, dari wali santri perempuan, nanti minggu berikutnya mudif dari laki-laki, wali santri laki-laki, sehingga tidak terlalu bercampur dan ramai ya, sehingga ada jadwal dan tidak setiap minggu. Jadi minggu besok nggak boleh kalau menjadwal laki-laki, ya dari wali perempuan nggak boleh, jadi terjadwal sehingga mereka disiplin dengan kehidupan, dengan aturan yang ada. Jadi itulah aktivitas keseharian mereka, mandiri, disiplin, teratur, tertib. Itulah pesantren. Karena 24 jam mereka pegang duit sendiri, ngatur duit sendiri, mungkin nyuci sendiri, ya ngambil air untuk minum sendiri, dan sendiri semua. Maka sesungguhnya pesantren itu adalah lembaga yang mempersiapkan generasi ke depan, yang mudah-mudahan cita-cita saya pribadi menghasilkan alumni yang 4 tadi untuk menguasai dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Dan ini pastinya ada lagi satu lagi,
mau Pak Kiai minta pesan dan motivasinya untuk remaja-remaja yang zaman sekarang. Iya, remaja hari ini kan menjadi generasi penerus masa akan datang. Ya, dalam masa pemuda hari ini, jadi orang tua saya juga ingin berharap kepada anak muda, para mahasiswa dan yang hadir hari ini, bekal utama adalah ilmu. Ya, ilmu. Dengan ilmu itu ibarat besi magnet, kita akan didatangin oleh apapun. Jadilah besi magnet. Jadilah orang punya ilmu. Sehingga dengan punya ilmu, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Asal ilmunya diamalkan. Nah, diamalkan. Jadi ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya sudah punya ilmu, amalkan. Nah, baru nanti dengan ilmu itulah man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alai bil wa man aradahuma fa'alai bil. Maka bagi anak muda, bekali diri kita dengan ilmu. La takhaf wa la tahzan. Jadi jangan takut nanti ini. Kalau sudah punya ilmu, janji Allah terangkat derajatnya dunia akhirat. Cuma memang untuk menuntut ilmu tadi banyak ujian cobaan. Banyak maka saya sering menyampaikan ke anak murid saya kejarlah cita-citamu setinggi langit. Ya, jangan kau menangis karena gagal dalam bercinta. Ya, menjeritlah tatkala dalam cita-cita. Jadi tatkala gagal bercinta jangan menangis. Ya, cuek. Itu saya ajarkan ke anak-anak. Tapi tatkala gagal cita-cita kamu menjerit karena akan gagal dunia akhirat. Jadi ibaratnya dengan punya ilmu kita akan bahagia dunia akhirat. Maka pada para generasi muda, remaja, ya bekali diri kita dengan ilmu. Ya, dengan ilmu itulah nanti tapi diamalkan ilmunya sehingga nanti kita akan terangkat derajat di dunia dan di akhirat. Ya, untuk mencapai menuntut ilmu itu nggak mudah. Maka tadi jalan dulu baru ketemu jalan. Jadi jangan pikirin bagaimana saya wisuda, bagaimana S2-nya. Ya selesaikan semester 5 bagaimana, semester 6 bagaimana. Jangan berpikir nanti wisuda bagaimana. Ya selesaikan aja tahapan-tahapan ini. Jalan dulu baru ketemu jalan. Ya, selesaikan S1 baru kita S2. Nah, ya, bagi saya kepada anak ya, karena guru yang sukses adalah guru yang menghasilkan anak-anak yang lebih sukses dibanding gurunya. Ya, artinya saya akan bangga tatkala murid-murid saya, orang lain yang lebih sukses dibanding saya. Termasuk guru-guru saya mungkin akan merasa bangga tatkala saya sedikit banyak sudah mulai merintis lembaga ini. Sebagai mungkin akhir pembicaraan saya, apa kata Rasulullah SAW, khairunas anfa'uhum linnas. Jadilah kita generasi siapapun yang bermanfaat untuk orang banyak dengan apapun yang kita miliki. Ya, khairunas anfa'uhum linnas. Saja. Ya, mungkin itu aja buat bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kita bertiga, saya Hizbul Aziz, Saya Aisyah Saputri. Saya Rismawati. mohon maaf apabila ada kekurangan dan mengganggu waktu Pak Kiai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.